Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran surah At-Tur Allah telah sampaikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman dengan anak-anak cucunya yang mengikuti imannya, maka kelak mereka akan dipertemukan di surga dengan anak cucu mereka yang beriman. Nah, hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk menjaga anak-anak dan cucu-cucu kita supaya mereka itu betul-betul mengikuti kita dalam keimanan. Nah, maksudnya dalam keimanan itu dalam amal juga. Dalam keimanan itu hati dan amal. Nah, maka apabila anak-anak kita, cucu-cucu kita mengikuti kita dalam perkara iman, dalam perkara amal, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama-sama. Nah, ayat ini pun didukung oleh banyak hadis Rasulullah. Di antaranya dalam satu mafhum hadis beliau katakan, orang-orang yang beriman itu selama apapun mereka disiksa di dalam neraka, suatu saat mereka akan dikeluarkan. Nah, orang yang dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, dikatakan kepada mereka, kamu sudah selesai nih siksaannya. Nah, tetapi kemudian mereka protes, ya Allah, di dalam neraka itu masih ada orang-orang yang bersama kami dulu berpuasa, sama-sama sholat bersama kami, sama-sama puasa bersama kami. Maka kami berkehendak mereka itu juga diselamatkan. Nah, dengan syafaatnya orang iman, maka Allah izinkan, ya kamu balik lagi ke neraka, kamu cari orang-orang yang kamu ketahui itu. Maka mereka pun balik lagi ke neraka, dia cari orang-orang yang dia ketahui. Nah, kata para ulama, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa sesama orang yang beriman, kawan-kawan beriman itu juga punya kesempatan untuk memberi syafaat kepada kawannya yang sama-sama beriman, sama-sama beramal dalam satu jamaah. Maka penting bagi kita para ulama untuk berkumpul senantiasa dalam kebaikan-kebaikan. Kita kumpul di musola ini dalam kebaikan, nanti cari lagi tempat kebaikan yang lainnya, majelis taklim yang mana di sana. Cari lagi ada perkumpulan istimewa di mana, kita datang ke sana. Untuk apa? Memperbanyak kawan-kawan yang kita kenal dalam kebaikan. Karena mereka ini nanti akan diberikan kesempatan oleh Allah mencari kawannya yang sama-sama cari ilmu bersama, buat musyawarah sama-sama, kemudian beramal sama-sama dalam kondisi jamaah. Nah, dari itulah kemudian kita yang tidak tahu nasibnya nanti di akhirat membutuhkan itu. Nah, kita ini berusaha mencari apa-apa yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Di antaranya ya syafaat dari kawan-kawan yang beriman. Nah, ini penting. Kemudian dalam ayat tersebut dijelaskan wa zurriyatahum, dan anak-anak cucu-cucu mereka, keturunan mereka. Dalam tafsir Al-Musawi dijelaskan bahwasanya zurriyatan itu terbagi dua. Ada zurriyatan bil jasad, ada zurriyatan bit tarbiyah. Dua macam. Zurriyatan bil jasad, ayah ibu menikah, mengandung, dapat anak. Itu anak kandung namanya, zurriyatan bil jasad. Kemudian ada zurriyatan bit tarbiyah, anak pendidikan. Kalau kita nyebutnya sekarang ya anak didik gitu, murid lah gitu. Maka hakikatnya adalah anak bapak ibu yang ada di sini itu anak saya juga, anak kami juga. Karena kita sama-sama punya zurriyah bil jasad, itu anak bapak ibu. Zurriyah bit tarbiyah, meskipun hanya ngajarin ikra, ya tetap saja kami ini adalah bapaknya gitu, orang tuanya. Nah, maka apabila kita ini sama-sama mencari jalan kebaikan untuk anak-anak kita, insya Allah nanti anak-anak kita itu dengan kita akan dikumpulkan sama-sama di dalam surga. Nah, Allah, itulah diantara dasarnya kenapa kami memberanikan diri membuat
tempat ngaji seperti ini. Di antaranya untuk memperlebar kesempatan keselamatan di akhirat kelak. Nah, selanjutnya kita akan baca doa, dan tidak ada doa yang lebih makbul dibandingkan doa orang tua kepada anaknya. Orang tua itu jangankan doa, ngomel aja tuh makbul. Mungkin Bapak Ibu kita semua kenal lah ya dengan Syekh Sudais. Syekh Sudais itu kan Imam Masjidil Haram. Jadi Imam Masjidil Haram itu pada salah itu ada 16 orang. 16 orang. Ketua imamnya itu, pimpinannya itu namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, beliau ini bercerita ketika beliau datang ke Jakarta, beliau cerita gini. Saya waktu kecil itu anaknya tuh nakal sekali. Suatu hari ibu saya katanya menyiapkan makanan di tempat makan rumahnya itu. Kemudian melihat ibunya menyiapkan makanan, dia pun pengen main asa-asaan. Maka dia keluar ngambil pasir, Pak. Kebetulan di Arab banyak pasir. Diambil pasir, dia taruh sebagai toppingnya tuh makanan tuh. Nasinya taruh topping pasir itu. Lauknya taruh toppingin pasir itu. Ditabur-tabur begitu. Nah, ibu-ibu, kalau ibu misalkan menyiapkan makanan untuk keluarga, tiba-tiba anaknya ngambil tanah, ditaruh di makanannya, apa yang akan ibu-ibu katakan? Kira-kira gitu. Ya sama, ibunya Sudais ini, Sudais kecil, saya Sudais ini marah dan dia jengkel setengah mati. Tetapi namanya orang berilmu dan orang beriman, maka yang keluar ini lain. Dia langsung ngomel kepada anaknya, Sudais, dasar ya, kamu ini anak yang soleh. Marah, kamu mudah-mudahan nanti jadi imam sana di Masjidil Haram. Dengan keadaan marah, dia ngomel tapi kata-katanya teratur. Nah, jadilah doa. Alhamdulillah sekarang jadi ketua imamnya di sana. Jadi ya sering-seringlah kita doa untuk anak kita, disebutkan namanya satu-satu. Nama anak saya ini apa, didoakan. Bila perlu didahului dengan membaca Fatihah, habis itu doakan. Dan janganlah kita jemu dalam berdoa. Kadang-kadang kan kita ini gelap pun berdoa, belum lah kelihatan gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita kan pernah nih ketemu dengan pengamen. Pengamen itu ketika dia nyanyi depan kita, cuma pakai tepukan gini, nyanyi dia, langsung kita kasih Pak 2.000. Supaya apa? Cepet-cepet kesana lah, males dengarnya kan gitu. Tapi kalau orang itu nyanyi pakai gitar, pakai gendang, bagus pula suaranya, apakah langsung kita kasih? Enggak, tunggu selesai dulu. Dia nyanyinya enak ini, nanti. Kadang-kadang orang itu minta request lagi, tambah mas, satu lagi gitu. Nanti sudah 2 lagu, minta tambah lagi, 3 mas, 3 lagu. Karena apa? Suaranya enak, kita senang. Kemudian di akhirnya kita beri banyak-banyak kepada mereka. Begitu. Nah, kita doa kepada Allah itu juga konsepnya kurang lebih begitulah ya. Kalau ada orang kita minta tahu-tahu dikabulkan, jangan-jangan ya kita ini tidak disukai gitu loh, tidak disukai oleh Allah. Bisa daripada minta-minta terus dikasih aja lah. Tapi kalau kita minta belum lah kelihatan anak masih lah bandel kan, ya mungkin kayak orang ngamen tadi itu, bagus ini, suka Allah sama kita, disuruh minta lagi, suruh minta terus. Jadi kita jangan putus asa untuk hal itu. Salah ya.